Baik, Amin. saya ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Samad. Menurut antum, kesan atau pelajaran yang paling penting yang antum dapatkan dari buku ini apa? Dan apakah Ustadz Abdul Samad merekomendasikan buku ini untuk para pemirsa yang sedang nonton ini? Tafadhal Ustaz. Baik, Ustadz Hasbi dan pemirsa dimanapun berada. Ada orang menulis buku di kantor dalam cuaca yang panas terik di luar kantor, tapi dia tetap dingin di dalam karena pakai AC, pakai jas, pakai dasi. Mereka adalah para intelektual, orang-orang berilmu, tapi tidak pernah turun ke lapangan, tidak mengerti grassroots, tidak mengerti ujung tombak umat, tidak mengerti keadaan. Hanya baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. Maka buku yang kita baca tentang pemikir-pemikir ini kering. Beda dengan Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beda dengan yang ditulis oleh Said Qutb di penjara. Jadi kalau di Indonesia ada Hamka, kalau di Mesir ada Said Qutb, maka kita membaca buku Said Nursi yang lebih tua daripada ulama yang saya sebut tadi, maka beliau adalah ulama yang bukan menulis buku di atas kasur yang empuk dengan laptop di ruang ber-AC di kamar yang megah mewah. Beliau mendiktekan apa yang terlintas di pikirannya bersama muridnya, sedang dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim, sedang teraniaya, sedang dalam penjara, bertahun-tahun dalam kesulitan itu, tapi hatinya tetap lapang. Apa kira-kira motivasi hidupnya? Mengapa Badi'uz Zaman Said Nursi tidak stres? Mengapa dia tidak depresi? Padahal begitu kuatnya goncangan dalam hidupnya. Saya melihat buku ini membangkitkan semangat hidup. Saya merasa amat sangat cocok sesuai dengan buku ini. Kenapa? Karena saya melihat buku ini menjadi pembangkit semangat yang luar biasa. Sekarang banyak orang membangkitkan semangat melalui ikut pelatihan di hotel dengan motivator. Semangat, semangat. Keluar dari hotel, loyo lagi. Karena semangatnya tidak dibangkitkan dari dalam, tapi semangatnya oleh faktor ekstern dari luar. Kita kalau mau membangkitkan semangat itu bangkitnya adalah dari dalam. Maka lihat tadi bagaimana Badi'uz Zaman Said Nursi membangkitkan semangat kita, membakar iman kita sehingga menyala dia. Iman itu seperti batu bara yang ada di dalam diri. Kalau dia dibakar oleh penjelasan ulama, menyala dia. Bangkit semangat itu. Bangkit semangat, bangkit imun, bangkit, COVID pun terbang. Nah, ini banyak orang sekarang down, ketakutan. Nah, ini keseimbangan antara imun dan iman. Nah, banyak orang imunnya sudah down duluan melihat takut mati, takut itu, takut. Tapi kita tetap ada ikhtiar, ada usaha. Jadi Ustadz Asbi dan jamaah, yang saya lihat dari alamaan ini adalah ini perjalanan hidup seorang mujahid fisabilillah yang dalam dirinya bertemu antara ilmu agama dan ilmu umum, dalam dirinya bertemu antara kajian teori dan praktek, dalam dirinya ada kajian akidah dan fikih, dalam dirinya ada tasawuf dan jihad fisabilillah. Gabungan dari semua itu lahirlah kilauan percikan-percikan cahaya ini. Jadi ini membangkitkan akidah, khususnya di zaman banyak cobaan-cobaan ini, banyak orang sekarang sedang kebingungan mencari tokoh. Maka Badi'uz Zaman Said Nursi salah satu tokoh idola untuk zaman kesulitan ini, untuk bangkit dari keterpurukan. Saya kira demikian Ustadz Asbi. Baik, syukran Ustaz atas pemaparannya.